Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya akramal khalqi maliman aludhu bihi siwaka inda hululil hadisil amami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wala yadhiqa rasulallahi jahuka bi idil karimu tajalla bismi muntaqimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Fa inna min judika dunya wa dharataha wa min ulumika ilmal lawhi wal qalami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya nafsu la taqnati min zalatin azumat innal kaba'ira fil Gufrani kalamami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. La'ala rahmatar rabbi hinayat simuha ta'ti ala hasabil isyani fil qisami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'i ulumi wal hikam. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha summa aradahum 'alal malaikati faqala ambi'uni bi asma'iha ulai in kuntum shadiqin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam i'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abada wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Jamaah kuliah subuh yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita buka kuliah subuh ini dengan umul kitab suratul Fatihah. Kita berhadrat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita kaji pada pagi hari ini dari kitab Nasail Ibad mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah ila hadrat Nabi Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi al-kiram
wa ila hadrati Syekh Ibnu Hajar Asqalani, wa ila hadrati Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini bacaan kita sampai pada makalah kelima. Qala Utsmanu radhiyallahu anhu. Berkata Sayyidina Utsman, semoga Allah meridhoinya. Apa kata Sayyidina Utsman? Innal mu'mina fi sittati anwa'in minal khawfi. Kata Utsman, hendaknya seorang mukmin merasa takut dalam 6 hal atau 6 perkara. Jemaah sekalian, Utsman adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia khalifah yang ketiga. Menyampaikan hendaknya kita takut terhadap 6 hal atau 6 perkara. Apa yang pertama kata Sayyidina Utsman? Ahaduha min qibalillahi ayyakhudha minhul iman. Takut kepada Allah kalau Allah mencabut keimanan darinya. Masya Allah. Iman bagi seorang muslim adalah intan yang paling berharga dan mutiara yang sempurna. Oleh karena itu setiap muslim kita nih selalu berharap kepada Allah agar dikuatkan iman dan Islam. Betul kan ya? Agar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehat badan dan murah rezeki untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman, ya. Karena iman ini merupakan sangat penting sekali bagi seorang muslim, merupakan identitas seorang muslim, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak mewariskan doa-doa agar kita kuat iman Islam, selalu minta kepada Allah dikuatkan iman dan Islam, dijaga iman kita. Jangan sampai iman tercabut dari dada atau dari hati kita. Banyak sekali doa. Di antaranya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau palingkan hati kami setelah Engkau berikan petunjuk, dan karunialah kami pada sisimu rahmat, sesungguhnya Engkau maha pemberi. Nah, itulah kita dianjurkan untuk selalu berdoa, kuat keimanan, supaya tidak tergelincir, supaya iman kita selalu tetap di dalam hati kita. Minta kepada Allah, karena Allah maha pemberi. Kalau sudah minta, itu tinggal terserah Allah, ya. Banyak doa, ya. Di antaranya supaya kita
tetap dalam keimanan. Allahumma ahyina bil iman. Ya Allah, hidupkan kami dalam keadaan beriman. Wa amisna bil iman. Matikan kami dalam keadaan beriman. Wa akhrizna minad dunya ma'al iman. Dan keluarkan kami dari dunia dengan keimanan. Wa adkhilna jannata ma'al iman. Dan masukkan kami ke surgamu dengan beriman. Masya Allah. Cakep ini doa, bagus nih doa. Jadi setiap muslim hendaknya selalu membasahi bibir dan lidahnya, mulutnya ini dengan kalimat-kalimat supaya Allah memberikan kekuatan, ketetapan iman dan Islam di hati kita. Tadi kita minta, di antaranya sangat menarik sekali, wadkhilna jannata ma'al iman, supaya kita masuk surga ini karena keimanan kepada Allah, keyakinan kita kepada Allah. Tadi juga disinggung, ya, keluarkan kami dari dunia dengan membawa iman. Artinya ketika meninggal dunia, akhir hidup kita di dunia ini membawa iman kepada Allah. Ada emangnya orang yang ketika matinya tidak membawa iman? Banyak. Bahkan ada salah satu kisah ulama besar, kalau saya bacanya di kitab Durratun Nasihin, ya. Di sana diceritakan ada seorang ulama bernama Barshiso. Ya. Barshiso ini ulama yang memiliki banyak murid, banyak santri, sehingga murid-muridnya ini kalau jalan enggak napak ke tanah, ya. Enggak napak ke tanah. Kalau muridnya aja berjalan enggak napak ke tanah, bagaimana lagi gurunya? Tapi apa kemudian dalam kisah Barshiso ini, ulama yang terkenal itu kedatangan tamu dan dipersilakan tamunya untuk tinggal di rumahnya. Dan tamu ini biasanya kalau orang bertamu ini 3 hari 3 malam, kalau lebih dari itu udah nggak boleh lagi, ya, adab bertamu seperti itu. Duduklah orang itu, kemudian dia melaksanakan sholat pada malam harinya. Barshiso lihat, oh ada orang ini sedang ibadah. Dilihatin terus ibadahnya, ternyata sampai pagi. Setelah pagi, siang, orang-orang sarapan, minum, makan, dia puasa. Terus besok malamnya lagi, ibadah lagi, terus sampai larut. Siangnya puasa lagi. Akhir Barshiso bertanya, Tuan, amalan apa? Apa penyebab bisa Tuan merasakan nikmat ibadah seperti ini? Ya Allah, Rabbi. Ini tamunya Barshiso ini kemudian mengatakan dia berbuat dosa dulu. Berbuat dosa. Sedangkan Barshiso ini tidak mau berbuat dosa. Tapi kalau pengen merasakan lezatnya beribadah kepada Allah, berdosa dulu, kemudian kita meriti kepada Allah. Begitulah semacam percakapannya. Bagaimana caranya? Datanglah ke sebuah tempat sana. Di sana ada kedai, ada warung yang menjual minum-minuman keras. Barshiso nggak mau. Tapi karena tertarik dengan ibadahnya orang minum begitu mantap, karena dia merasakan pernah berbuat dosa seperti itu, maka Barshiso kemudian tertarik, pergilah ke tempat itu. Akhirnya Barshiso membeli minuman yang diharamkan. Kemudian Barshiso tertarik dengan pelayannya. Akhirnya pelayan yang perempuan ini memiliki suami dan suaminya tahu. Akhirnya ditangkap Barshiso, ya. Ya kalau kata kita dipukulin dah segala macam. Kemudian dipanggil orang-orang. Barshiso dibawa, diseret
ke tengah tempat yang luas, ditonton orang begitu banyak. Ternyata yang menggoda baris itu adalah iblis, laknatullah. Iya, boleh jadi dia nggak makan, nggak minum, ya nggak tidur semalaman. Dia ibadah itu hanya untuk menggoda baris. Ulama yang muridnya begitu banyak tergoda, tertipu dengan cara syaitan. Kemudian apa yang terjadi jemaah sekalian? Kita berbicara tentang keluarnya iman dari dada, dari hati seseorang, ya. Akhirnya sudah, setelah ditangkap, kata kita mah diikatlah di sebuah tempat. Datang kemudian iblis tadi sambil senyum-senyum ketawa mengejek kepada para siswa. Akhirnya apa? Tuhan, tolong lepaskan saya, bantu saya, karena Tuhanlah saya seperti ini. Sujud dulu sama saya, kata si iblis. Akhirnya para siswa sujud, ya, minta tolong sama iblis. Keluar imannya dari dadanya, mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah. Na'udzubillah min zalik. Barsiso aja ulama besar seperti itu, apatah lagi kita manusia biasa. Maka mintalah kepada Allah agar kekuatan iman kita ini jangan sampai lepas dari hati kita, ya. Dan banyak penyebab orang bisa ketika matinya ini keluar tidak membawa iman. Di antaranya adalah, ya, sayati zamanu ala umati, nanti kata Nabi akan datang atas umatku mereka lari dari ulama dan ahli fikih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi dalam sebuah hadis begitu, Allah angkat keberkahan dari usahanya. Orang itu punya penghasilan tapi penghasilan tidak ada. Karena lari dari ulama, dari ahli fikih, maka Allah memberikan kepada umat 3 macam bencana. Pertama, diangkat keberkahan dari usahanya. Kaya, punya ini itu, tapi nggak ada berkahnya. Yang kedua, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah kaum itu pemimpin-pemimpin yang zalim. Ada keterangan itu hadis itu, Pak. Kita bisa lihat siapa pemimpin yang zalim, ya. Banyak. Kemudian yang ketiga, keluar dari dunia, ya, tidak membawa iman, ya, diberikan bencana oleh Allah, matinya tidak membawa iman. Yakhruju minad dunya bi ghairi iman. Masyaallah, naudzubillah. Nah, jemaah sekalian, itulah yang pertama kata Utsman, ya. Kita hendaknya takut kepada Allah kalau iman kita tercabut dari hati kita. Yang kedua, wasani min kibalil hafazati ayaktubu alaihi ma yaqtadi'u bihi yaumal qiyamah. Takut kepada malaikat hafazah kalau mereka menuliskan sesuatu yang memalukan pada hari kiamat. Nah, ini Utsman takut sekali dengan malaikat hafazah. Siapa malaikat hafazah ini? Malaikat hafazah ini malaikat yang diserahkan oleh Allah untuk menjaga amal perbuatan manusia, membawanya. Kalau malaikat ini banyak ya Pak ya. Kalau raqib atid itu kerjanya untuk mencatat amal baik dan amal buruk. Tapi bukan nama malaikat itu raqib atid, hanya pekerjaannya, sifatnya seperti itu, mencatat amal baik dan buruk, ya. Itu namanya raqib atid, bukan nama malaikatnya, cuma sifat pekerjaannya. Kemudian malaikat hafazah ini membawa amal kita. Amal kita itu bersinar-sinar, Pak. Ya. Kemudian oleh malaikat hafazah dibawa ke atas, ya. Akan dihaturkan kepada Allah. Tapi sebelum sampai, ada malaikat langit mengatakan, stop dulu, ya malaikat hafazah. Coba, ini amal ini, orang ini amalnya ada amal ghibahnya. Karena amal ghibah naik ke hadapan Allah Subhanahu wa taala.
stop sini, udah biarin sini aja. Masya Allah. Jadi jemaah sekalian, kita takut kalau nanti amal kita ini ada amal yang buruk, ya, dicatat, nanti dibentangkan pada hari kiamat. Jangankan gitu Pak, sekarang orang kan pinter, ya, dengan handphone, ya, ada kesalahan orang direkam, kemudian diekspos, ya, dimasukkan ke dalam media, ya, apa gitu, Telegram, WhatsApp dan sebagainya. Ketahuan berita kita itu, malu kita. Ya, diberita di TV, malu nggak? Malu lah. Apalagi ini nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat hafazah ini malaikat yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngeri kita jemaah sekalian, ya. Makanya Utsman ya minta, ya, supaya dia terpelihara keimanannya dan juga dia supaya terpelihara dari malaikat hafazah, malaikat yang membawa catatan bukti amal kita kepada Allah. Coba kalau dibentangkan nanti dari hari kiamat, ya Allah Rabbi. Maka kita minta kepada Allah supaya kita terhindar dari amal-amal buruk, ya. Hendaknya selalu kita berbuat baik, ya. Hendaknya kita berupaya terus, ya. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang membuat kita malu nantinya. Masya Allah. Aib, ya. Yang ketiga, wasalisu min kibali syaitani ayubtila amalu. Takut kepada setan kalau dia merusak pahala amalnya. Masya Allah. Setan ini gampang sekali Pak menggoda kita, ya. Kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya bani Adam, ala ta'budu syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Wahai anak cucu Adam, jangan ikuti langkah setan. Sungguh dia itu musuh yang nyata bagi kamu. Nyata apanya? Nyata godaannya. Nyata cara menyesatkan manusia. Banyak manusia tergelincir karena terhasut godaan syaitan. Bagaimana orang bisa digelincirkan amalnya menjadi amal yang buruk, amal yang rusak karena godaan syaitan? Maaf sekali, saya pernah lihat ada komedi di kiriman dari teman. Di situ ada pengurus masjid memberitakan tentang orang-orang yang beramal. Disebutkan namanya satu persatu. Besarnya disebutkan juga. Ada jamaah yang duduk berdua. Amal kok disebutin ya? Gue sebutin kalau amal. Itu dia kena bisikan setan sebetulnya. Kalau amal itu tidak usah sebutkan nama, cukup hamba Allah. Pas si pembawa acara ini menyebutkan hamba Allah 500.000. Nah itu saya hamba Allah 500.000, nggak usah sebutin nama. Rusak nggak tuh amalnya? Rusak. Sama aja itu mah, ya, dikasih tahu temennya. Masya Allah. Itulah cara setan, ya. Setan tuh nyuruh, udah kalau beramal itu sebut hamba Allah aja. Masya Allah. Ya. Banyak lagi Pak orang yang digoda setan amalnya karena was-was. Alladzi yuwaswisu fi sudurinas. Ya. Ada orang yang beribadah kepada Allah was-was. Allah kan bagaimana sangka hambanya? Ibadah was-was. Diterima nggak ya amal gue ya sama Allah ya? Was-was, itu setan bujuk itu. Ya. Ada kadang-kadang saya lihat itu orang wudhu lama sekali. Padahal udah usap anggota wudhunya, udah. Ya, kalau guru kita yang pernah datang ke sini, Habib Muhammad Padat bilang, basuhan itu 3 kali sebenarnya udah rata. Tapi ada orang yang wudhu itu karena digoda setan, ayo aja berulang-ulang. Merasa belum pas katanya. Ada juga kadang orang dia takbiratul ihram berulang-ulang, Allahu Akbar. Merasa belum selesai, belum mantap, diulangi lagi. Itulah godaan setan. Setan merusak amal kita. Ya.
Nah, maka berlindunglah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan yang terkutuk. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau sahabat-sahabat Pak jemaah sekalian, begitu digoda syaitan, ya, bisa mengadu langsung kepada Rasulullah. Masih ada Nabi, diberikan solusinya, caranya. Ya. Nah kalau kita, nah makanya jangan jauh-jauh, ya. Tadi kata Nabi, duduk dengan para alim ulama dan ahli fikih supaya ibadah kita ini bersih, ya, tidak terpengaruh oleh godaan syaitan, ya. Caranya dengan belajar, ya, ilmu yakin diantaranya, ya. Jamaah kuliah subuh yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, insyaallah pada bagian berikut nanti kita lanjutkan. Ini perkataan Sayyidina Utsman baru sampai yang ketiga tentang jangan sampai amal kita ini batal karena godaan syaitan. Mari kita tutup dengan membaca doa munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita kerjakan, apa yang kita perbuat tercatat sebagai amal yang soleh, amal yang ikhlas, amal yang murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sir asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayidina Muhammadin nabil mukhtar wa alihil azhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi abdalih. Allahumma ighfir lana dhunubana wa walidayna warhamhum kama rabbawna shighara. وللمشايخنا ولأستاذنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك الفتوح والمنوح والرسوح وتوبة النصوح وصحة الجسد والروح. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.